Di depan ribuan orang, Deddy Mulyadi tantang MUI bikin fatwa baru. Kita sudah jelas babi itu haram. Kita jelas daging anjing itu haram bagi kita. Tapi kami ingin mendengar anak-anak yang mengkonsumsi makanan berzat kimia tinggi, itu MUI mengeluarkan fatwa haram. Anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang minyaknya sudah jenuh, anak-anak yang setiap pagi mengkonsumsi minuman dengan air diisi oleh gula buatan yang mengancam mereka gagal ginjal, itu adalah haram. Anak kita tidak makan daging babi, tapi anak-anak kita tiap hari mengkonsumsi fast food dalam setiap waktu. Ini kan kita punya lembaga baru tentang kehalalan. Kan kita ini halal ini berkutat pada dalil syar'i. Yang diharamkan menurut kaidah Islam, ada unsur babinya, ada unsur binatang yang dilarang, anjing segala macam kan gitu loh. Pertanyaan saya adalah, kalau makanan dikonsumsi sama anak-anak kita dalam setiap hari zat pewarnanya melebihi ambang batas, gulanya melebihi ambang batas, kenapa tidak dikatakan haram? Mana ancaman yang terbesar hari ini? Anda sangat progresif ya. Mana ancaman yang terbesar? Harusnya kita sadar. Data kan sudah ada tuh. Diabetes penyebabnya apa? Jantung koroner penyebabnya apa? Stroke penyebabnya apa? Ini kan ancaman kanker penyebabnya apa? Kan ini harus segera dirumuskan. Kalau penyebabnya ini, pertanyaannya adalah, ada nggak sih kita berani mengatakan, kecap Anda haram? Kenapa? Karena unsur kimiawinya melebihi ambang batas kesehatan manusia. Tidak hanya soal ada babinya. Iya, saus Anda haram. Karena apa? Karena unsur kimiawinya, pewarnanya melibatkan. Minuman Anda haram karena unsur gula dan pewarnanya itu melebihi batas. Kemudian nasi Anda haram. Kenapa? Karena beras yang ditanamnya itu unsur pestisidanya, residu pestisidanya beresiko. Kan kita nggak pernah. Kita sibuk pada yang sudah jelas orang menghindarinya. Religiusnya seorang gubernur apa? Sehari semalam di masjid, bagus. Tapi kalau terus-terusan sehari di semalam di masjid, hari jalan sang lekomean. Religiusnya gubernur umroh ketika puasa, bisa. Tetapi religiusnya seorang gubernur adalah manakala ada rakyatnya sudah terbebas dari rasa lapar, anak-anaknya bisa sekolah tanpa biaya, rumah sakitnya terbuka melayani seluruh rakyatnya yang sakit, jalan-jalannya halus, para petaninya bahagia, hasil panennya dibeli dengan harga mahal, airnya mengalir, sampah bersih, pemimpin melayani rakyatnya, kantor-kantor terbuka tanpa pungutan. Itulah religiusnya Jawa Barat. Saya Kristen, dilarang makan babi karena katanya babi dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati. Nah, siapa yang ngelihat cacingnya berpita? Lagian juga dia emang dimasak nggak mati, tapi kan dikunya putus, mati juga. Kebijakan itu tidak tepat sasaran. Makanya bagi yang para pemuja-pemuja, di situ lagi yang dikatakan memuja, padahal itu sudah salah, masih tetap dipuja. Malah yang memuja, bang. Kamu ntar kami bilang pembenci, kamu ngamuk. Charles, artinya kamu sepakat ada pergantian kepala BGN, ya kan, yang memang kita ketahui bersama ya gitu. Sekali lagi saya narasikan, kita ketahui bersama bahwasanya BGN ini dibentuk oleh era Jokodok, ya kan. Kemudian dilantik juga oleh era Jokodok, ya kan. Apakah teman-teman juga sepakat? Biarkan dulu Bang Charles dulu nyelira. Aku mau turun, Bang. Biarin aja, mereka nggak senang Prabowo nggak bisa kerja, nanti ganti Gibran presidennya. Jadi kalau begitu, Iya, biarkan dulu. kalau umpamanya itu, ya saya bilang tadi, kalau umpamanya kepala minta kepala BKN diganti, itu kepada hak prioritas si Pak Prabowo, ya kan. Semoga hari ini pemerintah mendengar, ya kan. Ya, mendengar aspirasi itulah yang bahwasanya memang secara struktur kita begini. Maksudnya gini, kita begini, siapa yang memegang tampuk kepemimpinan negara ini, itu yang berhak. Kita nggak istilahnya mau megang istilah Jokowi atau apa, tidak. Karena dia yang memegang kekuasaan sekarang ini, makanya dia berkewajiban untuk memimpin negara ini dengan benar. Mau itu zaman Jokowi, mau itu zaman SBY, tapi dia yang sekarang memegang negara ini. Ditampuk tidak, arah tujuan negara ini kan dia. Jadi dia yang berhak. Makanya disitulah saya menilai kecerdasan seorang pemimpin itu terletak kepada dia. Kemana arah negara dan ekonomi rakyat itu, ya dia yang membuat kebijakan. Makanya di situ dia ditunjuk sebagai pemimpin. Tapi kalau dia tidak cerdas, tidak memahami
kesusahan di rakyat, itu bukan istilahnya pemimpin itu sudah suatu gagal. Kenapa dia bilang gagal? Ya dia tidak bisa mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat dari kesusahan, dia tidak bisa. Makanya dia pemimpin itu harus ada solusi, bukan rakyat ngasih solusi sama dia gitu loh. Oke, host, yang lain host. Oke, tahan dulu Bang HL, kita ke Bang Rawing dulu. Bang Rawing, selamat siang. Kemana saya nyelir tadi bawa helmku? Oke, Bang Rawing, silakan Bang Rawing. Ya, lanjutkan dulu bos. Ya, gue lagi masak kopi dulu biar enak nerang. Oke, kopi dulu ya. Berita. Ya, saya lagi Silakan masak Pak kopi. HL, silakan. Iya, nyelir membawa Bang, helmku. Bang. Bagaimana saya nanti keluar, nanti ada ancaman-ancaman pribadi ke saya. Sementara saya tidak ada helm lagi nih, host. Sudah dibawa saya nyelir. Tapi begini ya, Bahkan host. nggak apa ya? Terlepas Iya. terlepas Abang tadi apapun itu. Abang tadi kan mengiyakan apa yang disampaikan oleh Bang Cakra, Ya. bahwa Pak Prabowo itu tidak lebih baik daripada Pak Jokowi. Coba Iya, begini paparkan tuh, host. Ulang Bang. Ya begini tuh, host. Apapun itu, terlepas narasi semua ini tidak sama, kita harus sepakati pemimpin itu adalah pelayan rakyat. Kita pembayar pajak, artinya kita yang punya kuasa di atas pemerintahan itu. Menurut saya, apa yang dikatakan Cakra mengenai 11-12, saya rasa Prabowo ini lebih parah kebijakannya, tidak ada menguntungkan rakyat. Itu bukan saya pembenci ya, ini pengkritik. Karena hak pengkritik itu dilindungi undang-undang. Itu check and balance. Ya, harus paham kita sebagai rakyat ini punya andil untuk mengkritisi kebijakan setiap pemimpin kita, termasuk Pak Prabowo. Di mana dia kampanye itu joget-joget kayak ular sawah begitu, ya kan, menghasilkan MBG. Semua program itu memang tujuannya bagus, tapi penyampaiannya ke masyarakat itu yang harus kita monitorin, kan begitu. Di mana MBG itu sangat, ya kita katakan lah untuk anak-anak SD ini atau anak-anak sekolah bagus untuk mereka kan. Tapi di situ kan ada market si pemegang saham ini, host, ya kan. Mereka tidak punya sterilisasi. Bagaimana nanti ini kalau dimakan tidak punya penyakit, kan begitu, host. Tapi apapun itu, host, 11-12 itu sama. Presiden Prabowo lebih parah dari Jokowi. Tidak ada kebijakan yang berdampak sama masyarakat. Coba tanyakan yang pro pemerintah itu, kebijakan apa yang mereka dapatkan dari kebijakan selama 2 tahun Prabowo itu memimpin Indonesia. Yang ada belusukan ke negara-negara luar sana untuk cari apa itu, nggak tahu kita. Pulang pun rombongan presiden itu dari kunkernya luar negeri, tidak ada menghasilkan apapun. Kesepakatan ekonomi pun tidak ada, kesepakatan teknologi pun tak ada. Artinya apa? Untuk memberitahu rakyat Indonesia bahwasanya dia tokoh dunia. Tidak, nggak ada itu. Yang ada dipermalukan. Itu sudah terucap dari Donald Trump. Saat itu dia memang mengkadali Prabowo untuk tarif 19%. Artinya diberikan Pak tarif 19% itu, pabrik-pabrik yang ada di Indonesia dibangun di Amerika. Apa itu? Kebijakan apa itu? Itu kebijakan pro anti asing. Itu dulu, Os. Oke, terima kasih. Oke, Bang Rawing atau Bang Dep, sudah siap belum? Rawing. Oke, Bang Ya, Dep. assalamualaikum bos. Ya, tapi ya kita Rawing, nggak silakan. aneh juga kalau partai wong licik lah kalau bilang, bukan lagi partai wong cilik ya sekarang itu. Kalau Waduh. kalau dia bilang tidak ada dari masyarakat, aduh berarti dia nggak ngelihat ya di berita-berita itu ya. Ya kalau menanggapi orang Sebut aja yang bermanfaat sama masyarakat, sebut aja coba. ya, kamu Perbedaan antara Jokowi dan Prabowo. Pertama, era Jokowi tidak ada swasembada beras, era Prabowo ada. Itu poin 1. Jangan Poin 1. dimotor. Biar tahu. Enggak. Nanti waktumu. Nanti saya yang di bawah. tahu dong. Nomor saya yang di bawah. Nomor saya Waktumu yang di bawah. nanti banyak orang yang ngantri nih. Rawing dulu waktumu nanti kau baru naik di sini. Oke, lanjut, silakan. Silakan
Bang Rawing. Bang Rawing. Wah, kau diam pula, Rawing. Apa ya? Ya, silakan aja Bang Fira. Undi. Kenapa turun host? Oke, Bang Dep. Terakhir statement Nggak tahu saya. Aduh, ada gangguan. Bang Dep. Kabar Bang Nanti Dipit. Bang Pipit. Bang Dep, silakan, Bang Bang Dep. Dep, monitor Bang Dep. Bang Dep. Sarah diam Aduh. Tunggu host katanya. Oke, Bang Pugalu. Monitor Bang Pugalu. Ah, kemana ini? Udahlah host. Mungkin dia lagi bersemedi host. Oke. Bang Rio. Selamat siang Bang Rio. Oke, Bang Pugalu, silakan Bang Pugalu. Selamat siang, Bung. Mohon maaf, hujan dulu Bang Rio. Hujan deras di sini, Bung. Boleh di oke. kesempatan yang lain dulu, Bung. Ya, siap. Oke, silakan Bang Pugalu. Ya, ini kan kisruhnya ini MBG. Kan biasanya saya lihat kalau saya tuh Bang, kan pidatonya, mohon maaf Pak Presiden, memangkas beberapa anak perusahaan BUMN. Kan itu sudah jelas arahnya itu uang akan dianu. Cuman program ini baik. Saya lihat yang mendapat proyek-proyek di MBG itu, aduh, sama aja ya. Dia bilang, muter-muter. Lo ke anak SD itu lihat cuman dapat berapa ya? Kalau saya tidak salah 4 atau 6 ribuan itu. Itu menunya itu. Ya dapur itu dapat, kalau hitung-hitungan di daerah saya ya, maaf, itu sampai 150 jutaan itu untuk yang punya dapur saja. Tapi ya sekarang ya, kalau saya Bang ini mending gaji guru honorer itu dinaikkan lah. Ya itu belum terrealisasi Bang. Itu kan memang sudah janjinya Pak Presiden begitu Bang. Sabar aja lah Bang. Tapi begini Bang, tidak semua program memang Pak Presiden itu tidak bagus, baik. Cuman ya ini ada oknum-oknum yang sekiranya memberikan informasi ke Pak Presiden itu ya menyenangkan saja. Terutama itu di bidang yang ini kan kemarin juga Menteri Keuangan yang menyinggung masalah baik-baik saja, tapi ternyata defisita di bulan Februari sampai 135 triliun. Ya, bisa dilihat di situ Bang. Ini kan asal ngomong aja, bilang baik-baik saja, tapi kenyataannya keuangan negara kita defisit. Ini banyak kebocoran program Pak Presiden juga sebenarnya, terutama di MBG, di Office, banyak kisru yang muncul. Ya itu aja Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Pugalu. Dek, silakan Dek, belum Bang Dep. Dek, ada. Bang Dep, udah siap Silakan Bang Dep. Bang Dep. Oke, terima kasih yang mulia host. Apa pertanyaannya, host? Ya, menyambung dari statement yang sudah disampaikan oleh teman-teman mengenai MBG. Atau mau ke tema, silakan. Apa ini, penyembah? Ya. Nah itu penyembah memang seringkali
ada di kita ini ya, khususnya yang menganggap calonnya itu atau pemimpin yang dia banggakan itu semuanya benar. Semua kelompok itu ada, sangat-sangat ada, baik pendukung Anies, Jokowi.